Belajar menjadi bijaksana. Refleksi pagi 1106. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo yang dikenal sebagai orang yang sangat bijak. Apa tujuannya? Mari lihat Amsal 1 ayat 1 dan 2 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Inilah petuah-petuah dari Salomo putra Daud, Raja Israel. Tujuannya ialah untuk menolong orang mengetahui bagaimana menjadi bijaksana dan tahu tata tertib hidup serta dapat memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam. Saudara-saudara, dengan menaati petuah Amsal, orang belajar menjadi bijaksana dan dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Ia akan mampu untuk berpikir dan bertindak dengan dasar pertimbangan yang baik dan benar. Amsal juga mengajar orang untuk memiliki tata tertib hidup yang baik dalam disiplin dan penguasaan diri. Saudara-saudara, dalam doanya kepada Tuhan di 1 Raja-Raja 3, Raja Salomo memohon hikmat untuk dapat memerintah dan mengambil keputusan dengan bijak dan adil, serta mampu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Doa ini dikabulkan Tuhan. Dengan demikian, dengan mempelajari Amsal, kita juga akan makin mampu untuk menjadi bijak dalam berpikir, dalam bersikap, dan dalam mengambil keputusan. Hal ini mencakup soal-soal sehari-hari, baik yang menyangkut kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, sampai juga ke soal-soal politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mendalami petuah Amsal demi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Mari belajar bersama. Berupaya membawa kebaikan bagi semua. Refleksi pagi 1107. Apa yang akan diajarkan Amsal Salomo kepada orang yang mau mendengar dan menghidupinya? Ini yang diungkapkan oleh Amsal 1 ayat 3 dan 4. Petuah-petuah ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam, dan orang muda diajarnya menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Saudara-saudara, menerapkan petunjuk Amsal dalam kehidupan akan mengubah karakter dan perilaku sehingga seseorang dapat menjadi orang yang bijaksana, jujur, adil, dan benar. Hal ini akan terwujud juga dalam pikiran yang tajam serta dewasa yang ditunjukkan dalam berbagai keputusan yang diambilnya. Saudara-saudara, Amsal adalah kitab yang diwahyukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pegangan praktis bagi manusia, bagaimana manusia seharusnya hidup selama di bumi ini. Mengikuti petunjuk Amsal akan menjadikan kita untuk dapat membawa dampak konstruktif bagi kehidupan di bumi dan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Mengapa demikian? Karena kehadiran orang bijaksana, jujur, adil, benar, serta berpikiran tajam dan dewasa pastilah akan membawa kebaikan bagi semua. Bukankah ini hal yang seharusnya diusahakan oleh setiap orang? Tetapi sayangnya, manusia dari masa ke masa justru mendulikan telinga dari petunjuk Amsal sehingga dunia bertambah bobrok. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menghidupi petuah Amsal. Ayolah. Menuju masa depan yang lebih baik.
Refleksi pagi 1108. Apa yang akan terjadi bila petuah Amsal itu diterima oleh orang-orang yang mau menekuni dan menyelaminya dengan sungguh? Mari dengarkan penjelasan Amsal 1 ayat 5 dan 6. Dengan petuah-petuah ini, orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya, dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan. Dengan demikian, mereka dapat menyelami arti yang tersembunyi di dalam petuah dan memahami ucapan-ucapan orang bijaksana serta masalah-masalah yang diajukan oleh mereka. Saudara-saudara, bila mau menekuni petuah Amsal, orang yang bijaksana akan bertambah bijak, dan orang yang mau terus tekun belajar akan makin mampu memberikan solusi konstruktif atas berbagai permasalahan. Saudara-saudara, dengan begitu banyaknya permasalahan dunia, firman Tuhan yang diwahyukan di kitab Amsal mengajak kita untuk mau terus tekun belajar menghidupi petuah Amsal untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik. Petuah yang dituliskan hampir 3.000 tahun yang lalu ini pasti tidaklah lekang oleh waktu, karena ini adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui Raja Salomo yang telah dianugerahi hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, wahai orang-orang yang ingin masa depan yang lebih baik, marilah kita belajar mendengar dan menghidupi apa yang disampaikan Allah melalui Amsal. Melalui semua ini, kita akan memperoleh kehidupan yang berkualitas, baik secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Terus belajar takut akan Tuhan. Refleksi pagi 1109. Apa yang menjadi inti sari dari pengajaran kitab Amsal? Mari lihat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara, hati, pikiran, dan perilaku dari orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, seperti halnya yang ada di bangsa Israel, seharusnya dilandaskan pada rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Artinya, segala aspek kehidupannya harus didedikasikan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Hanya saja, ada saja orang yang mengabaikan perintah Tuhan dan tidak mau diajar, bahkan mereka meremehkan dan menghina apa-apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka inilah yang disebut dengan orang yang berkelakuan bodoh. Saudara-saudara, sikap takut akan Tuhan adalah sikap yang harus ada pada setiap orang percaya melalui berbagai upaya pertumbuhan iman yang benar, baik melalui pengajaran firman yang sehat, persekutuan yang konstruktif, doa dan ucapan syukur yang sungguh, maupun kesetiaan dalam memberitakan kabar baik. Melalui pertumbuhan iman yang benar, orang Kristen akan makin mengenal Tuhan dengan benar, serta makin mengenal apa yang dikehendakinya. Dengan terus mau belajar menundukkan kehendak diri pada kehendak Tuhan, orang Kristen pasti akan makin bertumbuh dalam sikap takut akan Tuhan. Ini merupakan awal dari segala pengetahuan yang baik yang kemudian terwujud dalam sikap bijak dalam kehidupan. Ayo upayakan. Menjadi keluarga yang takut Tuhan. Refleksi pagi 1110. Bagaimana sikap takut Tuhan itu dikembangkan dalam diri seorang anak?
Mari dengarkan nasihat Amsal 1 ayat 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Saudara-saudara, modal utama seorang anak untuk belajar takut Tuhan adalah kemauan untuk belajar mendengar dan melakukan ajaran. Melalui disiplin dan didikan di jalan Tuhan yang ditanamkan ayah, serta ajaran dan nasihat Alkitab dari ibu, seorang anak akan makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajaran dan teladan dari ayah dan ibu yang takut Tuhan akan menjadi bekal utama bagi seorang anak untuk menjadi terang ilahi bagi semua orang. Saudara-saudara, menanamkan sikap takut Tuhan dalam kehidupan seorang anak adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Hal ini sudah ditegaskan sejak awal di Ulangan 6 ayat 6 dan 7, bahwa ketaatan pada firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang serta harus sering diobrolkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mendengar dan melakukan ajaran firman Tuhan tidaklah sekedar hal normatif yang membosankan dan dipaksakan, tetapi ini betul-betul menjadi denyut kehidupan yang sesungguhnya dari sebuah keluarga Kristen. Terang kesaksian iman Kristen hanya bisa terwujud bila setiap keluarga Kristen dapat terus berupaya untuk belajar bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Walaupun sulit, mari kita terus berupaya.